Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anis Arklen Channel TKW Makau. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan menampilkan 3 menu simple ala Makau ya tentunya. Yaitu ada steam ikan salmon, kemudian oseng daging sapi, dan tentunya tumis sayur kacang. Bagaimana proses masaknya? Tentunya simak terus videonya sampai tuntas. Nah, berikut ini yaitu sebelum masak, terlebih dahulu kita marinasi daging sapi menggunakan saus tiram, gula pasir, tepung maizena, kemudian kaldu bubuk, dan juga soy sauce. Kemudian diaduk rata. Kenapa harus diberi tepung maizena? Agar dagingnya menjadi lebih empuk atau lebih kenyal ya. Sedangkan kenapa diberi minyak goreng atau bisa juga menggunakan minyak wijen? Guna minyaknya itu untuk mengikat bumbu marinasi agar lebih menyerap ke dagingnya ya. Apa kabar Bunda semuanya? Saya harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tentunya kuat. Karena kalau kita sehat pasti kita kuat melakukan segala aktivitas. Bukankah begitu Super Mom? Tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga ya Bunda sekalian. Baik, dilanjutkan setelah dibumbui kemudian diaduk rata dan diamkan sejenak ya agar bumbunya lebih meresap. Boleh boleh dimasukkan ke lemari es atau ke kulkas atau biarkan di suhu ruangan saja, tidak apa-apa. Asalkan segera dimasak ya, jangan terlalu lama di suhu ruangan. Apalagi kalau sedang musim panas, dagingnya bisa cepat rusak ya. Oke, kemudian ini ditambahkan minyak, setelah itu aduk rata kembali dan diamkan sejenak. Kemudian sedikit tips bagi Bunda sekalian untuk memarinasi daging ini saya tidak memberikan garam. Memang sebaiknya jangan diberikan garam karena kalau diberikan garam nanti dagingnya menjadi ulet atau keras ya. Dan dilanjutkan dengan menyiapkan bumbu untuk steam ikan salmon. Ini bumbu yang digunakan yaitu ada tausi atau kedelai hitam yang sudah difermentasi, ada daun bawang, kemudian juga ada jahe. Bagaimana selanjutnya? Ya, jahenya kemudian dipotong panjang seperti korek api ya. Kemudian daun bawangnya dipotong biasa saja, pendek-pendek gitu. Dan tausinya digeprek, kemudian dicacah kasar. Udah begitu aja, nggak perlu dihaluskan. Sedangkan bumbu pelengkapnya menggunakan masih sama tepung maizena, soy sauce, kaldu bubuk, gula, dan juga sedikit minyak. Kemudian gambaran rasanya seperti apa? Gambaran rasanya itu yang jelas sedap dan sedikit manis ya. Tapi sesuai selera saja, bisa ditentukan dengan selera masing-masing juga. Simak terus videonya sampai selesai ya Bunda agar tahu step by step cara memasaknya. Tentunya cara masaknya simpel sekali dan gampang. Juga ini cocok buat cece-cece atau mbak-mbak yang baru masuk kerja ke Hong Kong. Kurang lebih masakannya juga sama seperti ini ya. Selamat menyaksikan, jangan ditinggal videonya, saksikan sampai selesai tentunya.
Setelah semuanya sudah siap dan tercampur, kemudian siap untuk diletakkan pada salmonnya ya. Bagian bawah terlebih dahulu kita beri bumbu yang sudah siapkan tadi. Ini tujuannya agar dagingnya tidak langsung menempel ke nampan tempatnya steam ya, jadi bisa tetap bagus nantinya. Kemudian ratakan di atasnya juga. Nah, dituang ke atasnya, kemudian diratakan. Nah, bagian daging salmon yang belum kena campuran bumbunya tadi boleh disiramkan ya, disiramkan begini. Nah, begitulah kira-kira. Nah, disiram diratakan ya. Kemudian kalau sudah demikian siap untuk di steam. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan bumbu untuk oseng daging sapi ya. Di sini yang digunakan yaitu ada bawang bombay, kemudian daun bawang putih. Ini daun bawang putih ya, beda dengan daun bawang yang biasanya. Kalau daun bawang putih itu daunnya gepeng ya. Kemudian bawang putih ini digunakan untuk menumis sayur nantinya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk disimak videonya. Untuk bawang putihnya cukup digeprek kemudian dicincang agak halus saja ya. Nah, Bunda sekalian, kalau di Makau ini bumbunya hanya cukup menggunakan bawang putih ya. Kalau Bunda sekalian ingin bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, cabai, boleh-boleh saja disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya masak cara kebiasaan orang Makau ya. Jadi untuk memasak oseng sayurnya bisa disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing saja. Jadi tidak harus ikut yang begini bumbunya ya. Gampang saja. Yang penting enak gitu aja. Disesuaikan dengan selera masing-masing, nggih. Tara, nah inilah persiapan 3 menu untuk hari ini. Tadi ada sayur daun kacang ya, saya nggak tahu daun kacang apa. Kemudian ada salmon, ini untuk bumbunya ada bawang bombay, daun bawang putih, kemudian bawang putih cincang. Nah ini bunda-bunda yang tahu namanya daun kacang apa ya? Ini di sini menyebutnya taumiu atau daun kacang. Kemudian ada tomat cherry, nanti saya goreng-goreng ringan aja untuk pelengkap makan daging sapinya. Nah, selanjutnya siap untuk memulai masak. Yang pertama yaitu kita akan menyetim ikan salmon. Nah, ini ikan salmonnya di steam aja ya, jadi lebih sehat, nggak usah pakai minyak. Selanjutnya di set untuk steam ikan, cukup di steam selama 12 menit saja karena ikan salmon itu cepat matang ya Bunda ya. Jadi nyetimnya nggak perlu terlalu lama, cukup 12 menit saja.
Sambil menunggu stim ikan salmonnya masak, kita sambi dengan menumis daun kacang tadi ya. Nah, ini bumbu yang digunakan yaitu bawang putih cincang tadi cukup ditumis dengan minyak, sedikit minyak saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, sekali lagi Bunda, kebiasaan orang Makau, ini boleh dicontoh ya. Orang Makau itu nggak suka makanan yang terlalu berminyak. Jadi untuk menumis sayur, kebiasaan mereka itu hanya menggunakan sedikit minyak saja seperti ini ya. Jadi harus sabar. Ngoseng-ngosengnya agak lama sedikit, nunggu sampai bawang putihnya agak kering, agak ke kuning keemasan, baru sayurnya dimasukkan. Karena menggunakan minyak sedikit, jadi sementara untuk mengosengnya ini pakai api sedang saja, jangan api besar. Tapi begitu sayur sudah dimasukkan, langsung menggunakan api besar karena tujuannya biar lekas masak dan tidak terlalu lama ditumis ya. Karena kalau terlalu lama ditumis nanti vitaminnya banyak yang hilang. Nah, ini daun kacangnya. Dan langsung masuk ke menu yang ketiga. Ini saya gunakan 1 sendok teh butter ya. Boleh diganti mentega atau bisa juga menggunakan minyak goreng biasa, boleh saja. Jadi tidak harus menggunakan butter ya. Boleh menggunakan minyak goreng biasa. Kemudian bawang bombay dan daun bawang putihnya dimasukkan bersamaan ya. Tidak usah digoreng terpisah, tidak usah. Dimasukkan saja bersamaan langsung. Jadi setelah butter masuk, tidak usah menunggu terlalu mencair semuanya, langsung saja bawang bombay dan daun bawang putihnya dimasukkan dan ditumis-tumis ya. Nah, di sini masih menggunakan api sedang karena tidak menggunakan banyak minyak ya. Oseng sampai terasa sedikit layu ya, sedikit layu, kemudian dagingnya langsung saja dimasukkan. Nah, kenapa baru sedikit layu dagingnya dimasukkan? Agar nanti pada saat sudah masak atau sudah matang tidak terlalu lembek ya, jadi tidak terlalu matang. Bawang bombaynya masih ada crunchy-crunchy-nya, masih ada keras-kerasnya, tapi sudah matang gitu loh. Matang tapi tidak lembek. Gimana sih ngomongnya? Ya begitulah kira-kira. Tapi juga jika Bunda suka yang lemes gitu ya, boleh ditumis sampai matang, boleh banget ya, sesuai selera saja. Ketika daging sapi sudah dimasukkan, ini pakai api besar ya Bun, jangan pakai api sedang, langsung pakai api besar. Jadi begitu daging sudah dimasukkan, pakai api besar dan aduk cepat ya. Tujuannya biar masaknya tidak terlalu lama. Karena daging sapi kalau dimasak terlalu lama, ntar dia jadinya alot. Akhirnya alot. Itu karena dimasak terlalu lama ya, ditumis terlalu lama. Jadi mengakibatkan dagingnya terlalu alot. Dan tips yang kedua, saat memarinasi jangan diberi garam ya. Karena nanti kalau ketemu garam dia juga akan jadi ulet, jadi alot gitu. Tambahkan sedikit air ya, biar sedikit agak basah gitu. Lebih enak juga ditambah lada hitam ya, bubuk lada hitam. Tapi karena bos saya nggak suka lada hitam, jadinya nggak saya beri. Nah, untuk tomat cerinya cukup digoreng-goreng ringan seperti ini saja. Nah, ini menggorengnya pakai api besar ya. Cukup sampai sedikit berubah warna saja. Sudah cukup. Jadi nggak usah terlalu matang untuk tomat cerinya. Dan akhirnya 3 menu hari ini sudah siap untuk disajikan. Ada tumis daun kacang, stim ikan salmon, dan juga oseng daging sapi. Bagaimana Bunda sekalian? Cara masaknya sangat mudah bukan? Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya masih saya tunggu ya. Selamat mencoba, tetap sehat, dan wassalamualaikum.